Wali Kota Madiun bersama jajaran Direksi PT Inka dan Dinas Kesehatan setempat hari ini resmi mengoperasikan gerbong kereta api khusus isolasi atau Emergency Medical Trains. Rencananya Emergency Medical Trains ini digunakan merawat pasien COVID-19 yang tanpa gejala dan juga pasien bergejala ringan. Meski baru dibuka, namun sudah ada 10 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang menjalani perawatan di gerbong tersebut. Sehingga dari satu rangkaian kereta api isolasi yang berisi 48 bed, kini tinggal tersisa 38 bed. Diharapkan dalam waktu 14 hari ke depan mereka sudah sembuh dan diperbolehkan pulang, sebab kondisi semua pasien sehat dan tanpa gejala. Masih 38, tapi tidak boleh Anda masuk di sini, tidak boleh ya, jangan. Jadi, cukup 10 ini aja nanti, mungkin 1 minggu 10 hari sudah pulang ya, sudah baik. Artinya pasien bisa keluar dari kereta Pak ya? Pasien tidak bisa keluar dari kereta, tapi ke arealnya itu sendiri. Tidak boleh lepas dari pagar, tidak bisa. Jadi di sekitarnya bisa, mungkin mau senam, lihat matahari atau senam, jogging, itu ada. Tapi dari pagar semua. Direktur Pengembangan PT Inka mengaku tidak takut terjadi penularan pasien COVID-19 ke karyawannya, sebab di dalam gerbong kereta api dilengkapi peralatan khusus, semacam exhaust atau pembuangan udara, atau bisa membuat negatif pressure dan dimasukkan filter HEPA agar virus bisa hilang di situ. Virusnya tidak akan keluar. Keunggulan ini yang memang lebih bagus dari asrama haji yang memang belum negatif pressure, sehingga harapan kami memang ini dimanfaatkan maksimal sehingga virus itu benar tidak kemana-mana, hanya ada di area seperti ini. Yang kedua, pembatasan kami terhadap karyawan memang dipisahkan. Gedung ini adalah gedung pemisah, ada 12 meter. Di belakang ini ada area untuk rekreasi dan olahraga. Setelah itu baru keretanya ditempatkan. Diharapkan dengan dioperasikan kereta isolasi ini, ruang isolasi di sejumlah rumah sakit rujukan khususnya COVID-19 dan ruang isolasi asrama haji Kota Madiun bisa longgar. Sementara sepekan ini angka kasus positif COVID-19 di Kota Madiun mulai menurun. Sementara tingkat kesembuhan naik, meski demikian pemerintah Kota Madiun tetap berupaya untuk melakukan percepatan penanganan pasien COVID-19. Dari Madiun, Jawa Timur, Imam Iswanto, SRTV. Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Madiun pada Rabu siang, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berkesempatan langsung meresmikan rumah sakit lapangan khusus pasien COVID-19 yang berada di belakang Rumah Sakit Dungus, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Peresmian rumah sakit yang berdiri di atas tanah bekas sanitarium seluas 6 hektar tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti. Rumah sakit lapangan di lereng Pegunungan Wilis ini nantinya dapat menampung hingga 150 pasien konfirmasi positif COVID-19 kategori tanpa gejala dan gejala ringan. Pembangunan rumah sakit lapangan khusus pasien COVID-19 tersebut mengingat angka penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Madiun mengalami peningkatan pada fase kedua ini. Ada sebanyak 8 high care di rumah sakit lapangan yang bersumber anggaran dari BNPB dan BTT Pemprov Jawa Timur ini. Setiap unit high care dapat menampung hingga 12 pasien konfirmasi COVID-19. Sementara itu juga mendapat 12 unit joglo yang setiap unit joglo dapat menampung 6 pasien COVID-19 gejala ringan. Seluruh tempat isolasi ini telah dilengkapi berbagai fasilitas diantaranya AC, telepon, musola dan CCTV untuk memantau aktivitas pasien. Jadi kalau di sini bisa 150 bed, saya rasa sangat mungkin untuk bisa cover dari warga kabupaten dan kota Madiun. Kalau ini bisa bersama-sama seperti itu, mungkin dihitung ulang apakah untuk Inka kita masih akan siapkan di sana atau
bagaimana kita putuskan nantinya. Tentu harapan kita pelayanan ini akan memberikan percepatan dari seluruh proses pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Kalau sekarang kebetulan Kabupaten dan Kota Madiun ini masuk PPKM dan banyak sekali di wilayah Mataraman yang juga masuk PPKM. Ada Ponorogo, ada Ngawi, ada Magetan, ada Trenggalek, ada Nganjuk misalnya. Kota Madiun ini haknya Mataraman, karena haknya Mataraman pasti resikonya lebih besar. Jadi kalau misalnya tadi Pak Dr. Tuhan menyampaikan ini positivity rate-nya di Kota Madiun relatif agak tinggi, ya karena itu haknya orang semataraman memang mencari ruang ya untuk berrekreasi dolek owo darate itu di Kota Madiun. Ini mudah-mudahan ini menjadi manfaat yang besar. Dan rumah sakit lapangan ini dilengkapi seperti rumah sakit lapangan yang sedang di Indrapura maupun yang di Malang. View-nya agak lain, tapi kelengkapannya sama. Bahwa ada tempat tidurnya untuk pasien, kapasitas totalnya 150. Cuman bedanya kalau yang di rumah sakit di lapangan di Surabaya itu sudah asli rumah sakit yang lama dapat. Kalau yang di Malang itu sebenarnya ada asrama kolonial yang kemudian kita perbaiki. Yang di sini nih aslinya adalah sanatorium. Kemudian sanatorium ini ada 8 peta, jadi totalnya sih bisa 150 bed. Tapi bukan sanatorium itu aja, karena ada juga sanatorium. Di sana sudah tekan. Kami tambahin dengan 5 san ini. Usai meninjau seluruh fasilitas di Rumah Sakit Lapangan Joglo, Gubernur Khofifah juga berkesempatan melakukan penanaman pohon serta melakukan pelepasan ratusan burung jenis lovebird di Rumah Sakit Joglo Dungus tersebut. Dari Madiun, Jawa Timur, Imam Iswanto, SRTV.